Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid dan Barcelona ramaikan perburuan Jadon Sancho. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, memutuskan untuk terjun dalam perburuan Jadon Sancho. The Mirror mengklaim bahwa baik Real Madrid dan Barcelona ternyata mengamati aksi Sancho di Dortmund selama 2 musim terakhir. Kedua raksasa La Liga tersebut menilai bahwa Sancho adalah pemain dengan talenta yang sangat besar. Mereka juga meyakini bahwa Sancho berpotensi menjadi pemain terbaik dunia di masa depan. Emerson Palmieri setuju gabung Inter Milan. Bek kiri Chelsea Emerson Palmieri dikabarkan telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan Inter Milan. Seperti dilansir media Italia Calciomercato, Emerson setuju bergabung dengan Inter dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Chelsea menginginkan minimal 22,6 juta pound sterling untuk Emerson. Tetapi kesepakatan kedua klub diyakini bakal tercapai dalam waktu dekat di angka 18,1 juta pound sterling plus bonus. Sejak Juni lalu, Sky Sport Italia memang telah melaporkan bahwa pelatih Inter Antonio Conte ingin bereuni dengan Emerson. Resmi Arsenal rekrut Willian dari Chelsea. Willian sudah mengumumkan klub barunya untuk Liga Inggris 2020-2021. Seperti yang ramai diberitakan, Arsenal adalah pelabuhan berikutnya pemain Brazil tersebut. Kepastian transfer Willian itu diumumkan lewat situs resmi klub London Utara itu, Jumat 14 Agustus. Willian didatangkan dengan cuma-cuma karena kontraknya di Chelsea sudah habis. Arsenal mengikat Willian dengan kontrak 3 tahun dan akan mengenakan seragam bernomor punggung 12. Kepindahan Willian ke Arsenal disertai kabar bahwa dia mendapatkan gaji 220.000 pound sterling per pekan. Hanya kalah dari Mesut Ozil yang digaji 350.000 pound sterling per pekan. Willian ingin kembalikan masa kejayaan Arsenal. Willian begitu antusias dengan kepindahannya ke Arsenal. Winger asal Brazil ini berjanji membawa The Gunners berjaya lagi di Inggris dan Eropa. Tugas berat harus diemban Willian mengingat dia harus bisa membawa Arsenal bersaing lagi di papan atas Premier League setelah cuma finish ke-8 musim lalu. Itu adalah finish terburuk Arsenal di Premier League. Senada dengan misi Arsenal, Willian memang bertekad mewarnai sisa karirnya dengan trofi di Arsenal. Melihat umurnya yang sudah 32 tahun, Arsenal bisa jadi klub besar terakhirnya sebelum nanti pensiun. David Silva masih ragu gabung ke Lazio. Gelandang serang asal Spanyol David Silva dikabarkan masih belum sepenuhnya yakin untuk memperkuat Lazio pada musim depan. Sebelumnya, gelandang serang Manchester City itu begitu center disebut-sebut bakal hijrah ke Serie A Liga Italia dan memperkuat I Bianco Celeste. Kendati begitu, hingga kini tidak ada perkembangan lanjutan terkait kabar kepindahan Silva tersebut. Kabarnya, Silva masih ragu untuk bergabung bersama Lazio. Tidak hanya itu, ia juga sudah menimbang-nimbang untuk menerima pinangan dari klub lain, termasuk kemungkinan tawaran bergabung bersama Juventus. Tantang MU, Sevilla bakal berjuang hingga tetes darah terakhir. Kapten Sevilla Jesus Navas menegaskan bahwa timnya sudah siap untuk menghadapi Manchester United di semifinal Liga Eropa di akhir pekan ini. Navas menyebut bahwa timnya akan memberikan segalanya agar bisa lolos ke final Liga Eropa. Pemain 34 tahun itu mengakui bahwa United bakal menjadi lawan yang sulit bagi timnya. Ia mengakui bahwa Setan Merah memiliki banyak pemain yang hebat dan mematikan. Sevilla sendiri sebenarnya memiliki catatan yang apik saat berhadapan dengan Manchester United. Terakhir kali mereka sukses menyingkirkan Setan Merah di ajang Liga Champions pada tahun 2018 silam.
Trent Alexander-Arnold, pemain muda terbaik Liga Premier Inggris 2019-2020. Bintang Liverpool, Trent Alexander-Arnold menyabet predikat sebagai pemain muda terbaik Liga Premier Inggris 2019-2020. Bek kanan The Reds tersebut mencatat 4 gol dan 13 assist dari 38 pertandingan Liga dan hanya gelandang serang Manchester City, Kevin De Bruyne, yang punya assist lebih banyak dari pemain berusia 21 tahun itu. Jebolan akademi Liverpool ini mengalahkan 7 pemain muda hebat lainnya untuk meraih penghargaan tersebut, yaitu trio Manchester United, Mason Greenwood, Anthony Martial, dan Marcus Rashford, bintang Aston Villa, Jack Grealish, Christian Pulisic, dan Mason Mount, milik Chelsea, serta kiper Sheffield United, Dean Henderson. Alexander-Arnold juga masuk dalam nominasi pemain terbaik musim ini. Inter Milan punya duit buat beli Lionel Messi. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, mengklaim pemilik klub Suning Holding Groups punya semua modal untuk mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona. Masa depan Messi di Camp Nou belakangan dipertanyakan. Belakangan, sang mega bintang mengutarakan kekecewaan terhadap performa tim pada musim 2019-2020 sementara kiprah manajemen tim di bursa transfer dan dalam menyikapi situasi kondisi membuat La Pulga merasa tidak nyaman. Moratti pernah gagal mendatangkan Messi ke San Siro ketika legenda hidup Argentina itu baru memulai karir bersama Barca. Namun menurutnya, pemilik I Nerazzurri saat ini punya kekuatan mewujudkan transfer. Mau Paulo Dybala, MU diminta serahkan Paul Pogba. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Paulo Dybala menemui rintangan baru. Juventus selaku pemilik sang striker menginginkan MU untuk menyerahkan Paul Pogba sebagai bagian dari transfer tersebut. Pelatih baru mereka, Andrea Pirlo, diberitakan sangat mengagumi sosok Pogba dan menginginkan sang gelandang untuk bermain di timnya di musim depan. Menurut laporan yang beredar, rumor pertukaran Pogba dan Dybala ini tergolong sulit untuk dilakukan. Pihak Manchester United sama sekali tidak berniat melepaskan pemenang Piala Dunia 2018 itu. Pasalnya, Pogba mulai menunjukkan performa terbaiknya di skuad MU saat ini. Barcelona versus Bayern Munchen di Rotten permalukan Azulgrana 8-2. Laga Barcelona versus Bayern Munich pada babak perempat final Liga Champions digelar di Estadio da Luz, Sabtu 15 Agustus. Bayern Munich melenggang ke semifinal Liga Champions. Robert Lewandowski dan kawan-kawan mempermalukan Barcelona dengan skor telak 8-2. Bayern berhasil merobek gawang Barca di menit keempat melalui sepakan kaki kiri Thomas Müller. La volea de Müller no llegó por la espalda Lewandowski, tantito le pegó. Selang 3 menit, Barca berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari David Alaba. Que llegó Jordi Alba, por dentro viene Luis Suárez. ¡Uy, esa pelota del Di menit ke-21, Munchen kembali unggul melalui gol Ivan Perisic. Con superioridad, Perisic va a levantar el centro, está el segundo, le pegó. Serge Gnabry berhasil menambah keunggulan di Rotten di menit ke-27. Pegarla Gnabry, se le fue, le pegó Gnabry, está gol. Müller berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-31. Kimmich, la está pidiendo pasada Tito. Skor 4-1 bertahan hingga turun minum. Barca mampu menipiskan ketertinggalan di menit ke-57 melalui sepakan Luis Suárez. Desde ahí se va a animar, enganchó Suárez y está. Namun setelah itu Munchen berhasil menceploskan 4 gol ke gawang Ter Stegen melalui Joshua Kimmich di menit ke-63. Ahí va, ahí está, Kimmich, gol. Robert Lewandowski di menit ke-82. Larga este partido, Coutinho está. Brace Filipe Coutinho di menit ke-85 dan 89. Ahí le va a pegar Coutinho, puede ser un castigo tremendo, gol. Picó la pelota, le quedó Coutinho. Skor 8-2 bertahan hingga laga usai. Kebobolan 8 gol rekor memalukan dalam sejarah Barcelona. Barcelona bukan sekedar tersingkir di perempat final Liga Champions, tetapi melaluinya dengan amat memalukan. Blaugrana digelontor 8 gol oleh Bayern Munich. Sebagai informasi, kebobolan 8 gol adalah sesuatu yang sangat jarang dialami Barcelona.
Terakhir kali mereka kalah dengan kemasukan 8 gol adalah saat takluk 0-8 dari Sevilla di babak 16 besar Copa del Rey pada tahun 1946. Di Liga Champions, ini adalah kali ketiga Barcelona kemasukan 5 gol atau lebih dalam satu laga. Barcelona butuh perubahan menyeluruh. Kekalahan memalukan dari Bayern Munich jadi tamparan keras buat Barcelona. Gerard Piqué berharap klubnya sadar harus melakukan perubahan menyeluruh. Kekalahan ini disebut Piqué sebagai tanda nyata bahwa Barcelona telah mencapai titik terendah. Belum lama ini, Los Culés juga harus mengakui kemenangan Real Madrid di La Liga setelah disalip selepas lockdown. Piqué percaya Barcelona butuh perubahan dan bukan sekedar di level pemain, ia bahkan siap pergi jika harus jadi korban dari perubahan tersebut. Bayern Munchen bantai Barcelona, Quique Setién langsung dipecat. Hasil buruk yang menimpa Barcelona usai dibantai tanpa ampun oleh Bayern Munchen di Liga Champions membuat pelatih Quique Setién di ujung tanduk. Berdasarkan laporan dari jurnalis kenamaan Sky Sport, Fabrizio Romano, Barcelona dikabarkan bakal segera memecat pelatih Quique Setién. Jadi sebuah berita besar yang menggemparkan karena keputusan penting itu diambil kurang dari 1 jam setelah Barcelona dibantai Bayern Munchen. Sebelumnya, menurut laporan The Sun, Setién akan dipecat dari jabatannya jika gagal membawa Barcelona juara Liga Champions 2019-2020. Tamatnya era Ronaldo Messi, semifinal Liga Champions pertama tanpa mereka sejak 2004-2005. Pada 2004-2005, Messi yang berusia 17 tahun masih menjadi rookie di Barcelona, sedangkan Ronaldo dalam umur 19 tahun masih pemain cungkring di Manchester United. Selepas 2004-2005, setidaknya salah satu dari Ronaldo atau Messi selalu membawa klubnya ke semifinal Liga Champions sampai rekor tersebut putus pada musim 2019-2020. Dalam 2 musim terakhir, Ronaldo yang sekarang berumur 35 tahun juga memperlihatkan eranya sudah mulai tamat dengan tidak pernah lolos lebih jauh dari perempat final bersama Juventus. Seperti Ronaldo, Messi yang kini berusia 33 tahun juga kian menurun soal sejauh mana membawa Barcelona di Liga Champions. Ronaldo dikabarkan tak mau tinggalkan Juventus. Juventus dikabarkan sedang berusaha menawarkan Cristiano Ronaldo ke berbagai klub. Hal itu dibantah oleh orang-orang di sekitar Ronaldo. Hal tersebut diungkapkan kepada media asal Spanyol AS meski tak disebutkan siapa nama pasti sosok yang membuat bantahan tersebut. Ronaldo diklaim saat ini masih sangat bahagia berada di Juventus. Pria asal Portugal tersebut malah berencana menuntaskan perjalanan di Turin sesuai kontrak awal yang disepakati. Selama 2 musim di Juventus, Ronaldo mencatatkan 89 penampilan di semua ajang. Ada 65 gol dan 18 assist yang berhasil dia catatkan. Jonathan David tak pikir panjang tolak Manchester United dan Arsenal. David merapat ke Lille dari Gent di bursa transfer musim panas ini dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro. Angka yang membuat klub memecahkan rekor pembelian pemain termahal. Sebelum berseragam Lille, nama David center dihubung-hubungkan dengan klub-klub elit macam Manchester United, Arsenal hingga Leicester City. Meski begitu, pemain kelahiran Kanada berusia 20 tahun itu tak pikir panjang untuk menjatuhkan pilihan kepada Lille yang dirasanya bagus untuk perkembangan karirnya ketimbang bergabung ke klub lebih besar terlalu dini. Kabar buruk, bek Barcelona dipastikan positif COVID-19. Barcelona mengumumkan bahwa bek Samuel Umtiti positif COVID-19. Kabar tersebut dikonfirmasi pihak klub Katalan itu melalui laman resminya. Umtiti saat ini sedang memulihkan diri dari cedera terkininya setelah kembali mengalami rasa tidak nyaman di lutut kirinya yang membuatnya menepi sejak Juli. Oleh sebab itu, ia tidak melakukan kontak dengan para koleganya yang hasil-hasil tes menjelang pertandingan memperlihatkan negatif. Sebelumnya, bek Barca lainnya, Jean-Claire Todibo, telah lebih dulu terinfeksi COVID-19. Meski dinyatakan positif, kedua pemain itu tidak mengalami gejala apapun atau mendapat masalah kesehatan. Manchester City versus Lyon, Sergio Aguero dipastikan absen.
Manchester City dipastikan tak akan bisa diperkuat oleh sang bomber andalan Sergio Aguero kala menghadapi Lyon dalam partai semifinal Liga Champions 2019-2020 Minggu 16 Agustus. Setelah kemenangan 5-0 atas Burnley pada Juni lalu, Aguero harus menjalani operasi lutut. Sejak saat itu, penyerang asal Argentina itu pun harus menepi dari lapangan hijau. Dalam konferensi pers jelang laga versus Lyon, manajer Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Aguero saat ini masih harus menjalani proses pemulihan di Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!